Kian Santang adalah tokoh tasawuf dari tanah Pasundan yang ceritanya sangat melegenda, khususnya di hati masyarakat Pasundan dan kaum tasawuf di tanah air pada umumnya. Tapi tahukah Anda jika sebenarnya tokoh Kian Santang ini pertama kali berhembus di bumi Pasundan dikisahkan oleh Raden Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang ketika menyebarkan Islam di tanah Cirebon sampai Pasundan. Pangeran Cakrabuana adalah anak dari Prabu Siliwangi atau Jaya Dewata Raja Pajajaran yang dilahirkan dari permaisuri ketiga yang bernama Nyi Sumbang Larang. Mengapa mereka menyebarkan Islam? Karena Sumbang Larang adalah murid dari Mubalik Kondang, yaitu Syekh Maulana Hasanuddin atau terkenal dengan sebutan Syekh Guru Karawang. Bermula dari ketika Raden Walangsungsang memilih untuk pergi meninggalkan Galuh Pakuan atau Pajajaran yang disebabkan oleh keberbedaan haluan dengan keyakinan yang ayahnya peluk, yakni agama Sanghyang pada waktu itu. Diriwayatkan beliau berkelana menyiarkan Islam bersama adiknya yaitu Rara Santang, ibu dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dengan membuka perkampungan di pesisir utara dengan bantuan Ki Gedeng Tapa atau kakeknya, ayah dari Nyi Sumbang Larang. Dan perkampungan inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal kerajaan Caruban atau Kasunanan Cirebon yang sekarang adalah Kota Madya Cirebon. Legenda Kian Santang diambil dari sebuah kisah nyata dari tanah Pasundan tempo dulu yang epik, ceritanya tersimpan rapih terbentuk sebuah buku di perpustakaan kerajaan Pajajaran. Ini berkaitan erat dengan tebakan para peneliti yang menyatakan bahwa naskah Serat Wangsakerta adalah palsu, yang alasannya tinta yang digunakan untuk menulis kitab Wangsakerta terlalu muda dibandingkan kitabnya. Di situ diperkirakan ada sebagian naskah yang hilang, bisa jadi naskah yang hilang tersebut adalah cerita tentang Kian Santang. Pajajaran memiliki kitab tentang cerita Kian Santang, alasannya adalah karena Pajajaran adalah hasil dari penyatuan dua kerajaan antara Galuh dan kerajaan Sundapura. Yang dimana kerajaan Galuh dan Sundapura pun adalah dua kerajaan pecahan dari kerajaan Tarumanegara yang di masa Prabu Purnawarman, yaitu raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara, sengaja dibangun istilah baru yaitu Sundapura. Pertama kali istilah Sunda ada, dan kemudian oleh Trusbawa menantu Linggawarman, raja ke-12 atau raja terakhir, dijadikanlah ibu kota tersebut menjadi kerajaan Sundapura. Sedangkan Galuh dijadikan hadiah pada Wuri Tekandayu, adik dari Gagak Lumayung, karena berhasil mengusir penjajah dinasti Tang 669 Masehi yang hendak menguasai Tarumanegara. Ini jika mengacu pada tahun, karena tahun 669 diperkirakan masa hidup Sayyidina Ali, tokoh sentral dalam kisah Kian Santang ini. Dan Jaya Dewata adalah orang yang menyatukan kembali dua pecahan kerajaan Tarumanegara menjadi satu kembali dengan nama baru yakni Pajajaran. Dengan jalan mengawini kedua putri dari kedua kerajaan tersebut. Karena pada waktu itu kedua kerajaan tersebut tidak mempunyai putra, maka secara otomatis kedua kerajaan tersebut menjadi hak waris Jaya Dewata. Di mana dikisahkan dalam buku tersebutlah pada waktu itu, yaitu abad ke-6 Masehi atau tahun 669 Masehi, pernah terdapat putra mahkota yang sakti mandraguna keturunan Bagawan Manikmaya atau cicitnya yang masih berdarah kerajaan Tarumanegara. Karena Bagawan Manikmaya kawin dengan putri Singawarman, raja Tarumanegara ke-7 yang bernama Soba Kencana, kemudian dihadiahi bumi Kendan atau kerajaan Kendan. Dia adalah Gagak Lumayung yang dalam ceritanya di tataran Sunda dan sekitarnya tak ada yang mampu mengalahkan ilmu kesaktiannya hingga suatu saat datang pasukan dari dinasti Tang yang hendak menaklukkan kerajaan Tarumanegara. Namun berkat Gagak Lumayung, pasukan Tang dapat dihalau dan Tunggang Langlang meninggalkan Tarumanegara.
Semenjak itu Raden Gagak Lumayung diberi sebutan Kian Santang yang artinya penakluk pasukan Tang. Diceritakan sang Kian Santang ini karena saking saktinya hingga dia rindu kepingin melihat darahnya sendiri seperti apa. Hingga sampailah di suatu ketika saat dia mendapat wangsit di Tapabrahtanya bahwa di tanah Arab terdapat orang sakti mandraguna yang tak terkalahkan. Konon, dengan ajiat napak sancangnya Raden Kian Santang mampu mengarungi lautan dengan berkuda saja. Di mana dalam ceritanya ketika sampai di pesisir beliau bertemu seorang kakek-kakek. Dan padanya dia meminta untuk ditunjukkan di mana orang sakti yang Kian Santang maksud tersebut. Dan dengan senang hati si kakek tersebut menyanggupi untuk menunjukkannya. Namun sebelumnya dia mengajak dahulu Kian Santang untuk mampir ke rumahnya. Alkisah setelah sampai di rumahnya, ternyata tongkat dari sang kakek tersebut tertinggal di pesisir dan minta Kian Santang untuk mengambilkannya. Konon dikisahkan si Kian Santang tak mampu mencabutnya sampai tangannya berdarah-darah. Disitulah Kian Santang baru sadar kalau kakek itu adalah orang yang dia cari. Dan akhirnya dengan membaca kalimat syahadat yang diajarkan sang kakek tadi yang akhirnya menjadi guru spiritualnya, tongkat tersebut dapat dicabut. Dan siapakah kakek tersebut? Ya, dia adalah tak lain dan tak bukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tersebut membumi sekali sampai saat sekarang dan yang aneh, kebanyakan orang menduga kalau Kian Santang itu adalah Raden Walangsungsang. Dan itu sangat paradok karena tidak mungkin kalau Kian Santang yang dimaksud putra Pajajaran dapat bertemu dengan Sayyidina Ali. Karena jelas tahunnya sangat jauh, hampir 800 tahun lebih. Kita boleh saja terkecoh, namun sesungguhnya banyak sekali cerita yang sepadan dengan kisah Raden Walangsungsang tersebut. Dialah yang mengisahkan, justru dialah yang dikira pelaku Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana sebagai tokoh yang diceritakan itu. Padahal kisah itu digali oleh Raden Walangsungsang, tujuannya adalah hanya sebagai media dakwah dalam menyebarkan Islam di bumi Cirebon dan sekitarnya. Tapi ternyata sampai sekarang banyak kalangan yang menyangka Raden Walangsungsang adalah Kian Santang. Bahkan ada yang menafikan Kian Santang adalah adik Cakrabuana dan kakak dari Rara Santang. Tentu hal ini akan membuat bingung karena Sayyidina Ali hidup antara tahun 500 sampai 650-an. Sedangkan Raden Walangsungsang atau Babat Tanah Cirebon itu sekitar tahun 1400-an. Raden Walangsungsang mengambil cerita ini dari perpustakaan Kerajaan Pajajaran dengan pertimbangan karena kisah itu mirip dengan kisahnya, yang dimana Kian Santang setelah pulang dari Arab dia ingin mengislamkan ayahnya, Prabu Damu Nawan, namun ditolak dan Kian Santang memilih meninggalkan Istana Galuh dan tahtanya diberikan adiknya yaitu Writek Kandayu. Begitu pula Raden Walangsungsang yang pernah merantau ke Arab dan menikahkan adiknya Rara Santang yang diambil istri oleh putra kerajaan Mesir waktu itu, dan pernikahan berlangsung di Mesir yang dari perkawinan inilah nanti akan lahirlah Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Keinginan Walangsungsang untuk mengislamkan Prabu Siliwangi pun ditolak mentah-mentah dan ayahnya tidak ingin bertarung dengan anaknya. Maka dia memilih mensucikan diri atau bertapa. Konon beliau menjelma macan putih. Pengambilan kisah penokohan dalam sebuah cerita seperti ini sebenarnya pernah pula terjadi pada era sebelum Raden Walangsungsang, yang tepatnya dilakukan oleh Raja Jayabaya. Yang menurut cerita dia adalah Raja Islam pertama di Tanah Jawa karena dia pernah berguru pada Syekh Ali Syamsuddin, seorang ulama dari Mesir, dan setelah itu menciptakan kitab Musrar atau yang terkenal dengan kitab Jongko Joib Boyo dari kerajaan Panjalu atau Kediri, di mana sewaktu itu masih dipegang Raja Airlangga. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Kahuripan.
Dan karena kedua anaknya semua meminta tahta, maka Kahuripan dibagi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Sepanjang perkembangan dua kerajaan tersebut selalu bermusuhan, dan pada masa kerajaan Panjalu dirajai oleh Jayabaya, Panjalu mampu menaklukkan Jenggala dan disatukan lagi antara Jenggala dan Panjalu. Pada waktu Panjalu menaklukkan Jenggala, Raja Jayabaya meminta Empu Seda dan Empu Panuluh untuk mengutip naskah dari India yang judulnya Mahabharata, namun diverifikasi dengan gaya Jawa sebagai perlambangan atas kemenangan perang saudara Panjalu atas Jenggala. Yang akhirnya kitab tersebut diberi judul Bharata Yuddha. Dan dalam kisah klasik Jawa ini, banyak kalangan masyarakat yang mengira bahwa Jayabaya adalah kelanjutan dari Trah Barata, yaitu cicit dari Parikesit putra Abimanyu dan kakek dari Anglingdarma. Padahal itu hanya fiksi. Juga kisah lainnya yang serupa pernah pula hadir ke masyarakat yang bertujuannya waktu itu sebagai media dakwah untuk melindungi rongrongan ajaran syariat terhadap kaum sufi. Maka ketika bergerak menyebarkan Islam, Wali Songo menurut banyak kalangan membuat cerita Al-Halaj dalam versi Indonesia, yaitu cerita Syekh Siti Jenar, yang menurut Dr. Simon dari UGM berdasarkan temuannya karya-karya besar berupa naskah suluk dari Sunan Kalijaga dan lain sebagainya. Dapat dipastikan tokoh Siti Jenar adalah imagener hanya untuk media dakwah dan melindungi Islam agar tetap pada ajaran Ahlul Sunnah wal Jamaah. Dan sampai saat ini pendapat itu masih simpang siur dan menjadi perdebatan dalam polemik panjang oleh para ahli sejarah di tanah air.